Halo, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang hubungan dua garis yang sejajar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang hubungan garis, yaitu ada garis sejajar, garis berpotongan, garis bersilangan, dan juga garis berhimpit. Khusus hari ini kita akan mempelajari dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain. Jadi di sini sudah Ibu gambarkan ada dua garis yang saling sejajar, yaitu ada garis A dan garis B. Kedua garis ini adalah sejajar, saling sejajar. Kemudian garis M dan garis N ini juga garis yang saling sejajar. Nah, Ibu akan membuat sebuah garis yang akan memotong kedua garis yang sejajar ini. Garisnya berwarna merah. Kemudian Ibu juga akan gambar yang samping ini. Nah, setelah kita membuat garis yang memotong kedua garis yang sejajar ini, didapatkan banyak sudut. Di sini ada sudut, di sini juga ada sudut, sini juga ada sudut. Nah, banyak sudut yang terbentuk. Begitu pula yang bagian gambar bagian sini. Ada banyak sudut yang terbentuk. Nah, hari ini nanti kita akan belajar hubungan antara sudut-sudut yang terbentuk ini. Kita lanjut untuk sudut yang sehadap. Di sini contohnya yaitu sudut A1 dan B1. Anak-anak bisa lihat pada gambar sudut A1 di sini dan sudut B1 di sini. Nah, sudut A1 dan B1 ini dinamakan sudut yang sehadap. Karena apa? Karena mereka menghadap arah yang sama. Ya, A1 dan B1 adalah sudut sehadap. Perlu diingat, untuk sudut sehadap, besar sudutnya adalah sama. Jadi bisa dikatakan bahwa besar sudut A1 itu sama dengan besar sudut B1. Besarnya sama. Nah, untuk contoh lain, anak-anak bisa lihat di sini. Contoh lain ya, yang sudut sehadap ada A2. Ini besar sudutnya segini. Nah, A2 ini sehadap dengan B2 di sini. A2, Ibu gambar di sini, sehadap dengan B2. Begitu pula A3 itu sehadap dengan B3 dan A4 sehadap dengan B4. Kemudian untuk sudut dalam berseberangan, sebelum kita masuk ke dalam sudut dalam berseberangan, anak-anak harus memahami terlebih dahulu daerah-daerah mana yang termasuk daerah dalam dan daerah luar. Nah, untuk daerah dalam adalah daerah di antara dua garis yang sejajar ini. Di sini ada garis yang sejajar yaitu garis M dan garis N. Maka daerah dalam itu adalah daerah yang Ibu lingkari ini. Ini dinamakan daerah dalam. Sedangkan daerah luar yaitu daerah yang di luar daerah dalam ini, yaitu bagian sini. Ini daerah luar. Ya, di bagian sini daerah luar. Di sini juga daerah luar. Kemudian kita masuk ke contoh untuk sudut dalam berseberangan. Ibu ambil contoh A4. Di sini A4 ini berseberangan dengan B2. Ya, menyeberang seperti ini. Yang dilihat hanya daerah dalam karena di sini dimintanya sudut dalam. Jadi daerah dalam yang dilihat. A4 berseberangan dengan B2. Kenapa berseberangan? Anak-anak bisa menganggap bahwa garis G ini adalah sebuah jembatan. Nah, di sebuah jembatan, di sini ada di sebelah kiri jembatan dan di sini ada sebelah kanan jembatan. Nah, dari A4 ke B2 itu adalah berseberangan. Ya, menyeberangi jembatan, jadi berseberangan seperti ini. Untuk contoh lain yaitu A3, di sini A3
itu berseberangan dengan B1 di sini. A3 dan B1. Perlu diingat juga untuk sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya sama. Jadi A4 itu besar sudutnya sama dengan B2. Begitu pula dengan A3, besar sudutnya sama dengan B1. Nah, untuk sudut dalam berseberangan telah kita pelajari, kemudian kita akan belajar tentang sudut luar berseberangan. Untuk sudut luar berseberangan, kita akan melihat daerah yang luar saja. Ya, yang bagian dalam tidak perlu dilihat. Luar itu hanya bagian sini dengan bagian sini. Nah, yang dilihat bagian luar saja. Ambil contoh A1. Ya, sudutnya di sini A1 berseberangan dengan B3 di sini. A1 berseberangan dengan B3, sedangkan A2 berseberangan dengan B4. Perlu diingat juga besar sudutnya sama. Jadi untuk A1 itu besar sudutnya sama dengan B3, dan A2 besar sudutnya sama dengan B4. Kita lanjut untuk sudut dalam sepihak. Dalam, maka yang dilihat adalah bagian dalam. Nah, untuk sudut dalam sepihak ini, Ibu ambil contoh yang A4, sudut A4 ini, bagian sini, itu sepihak dengan B1. Nah, sepihak itu berhadapan sudutnya. A4 menghadap ke B1 seperti ini. Itu dinamakan sepihak. A4 sepihak dengan B1. Kemudian contoh lain A3, ya, A3 sepihak dengan B2. Perlu dicatat ya, untuk sudut sepihak itu jumlah sudutnya adalah 180. Maksudnya apa? Jadi untuk A4 dan B1, A4 dan B1 ini kan sudut dalam sepihak, maka jumlah sudutnya ini adalah 180. Jadi bisa dikatakan besar sudut A4 ditambah besar sudut B1 sama dengan 180. Begitu pula dengan yang A3 ditambah B2, hasilnya juga 180. Kemudian kita lanjut ke luar sepihak. Untuk luar sepihak kita hanya melihat bagian luar. Nah, kita ambil contoh untuk A1 di sini. Pasangannya adalah B4. Ya, sepihak dengan B4. Sedangkan A2 itu sepihak dengan B3. Nah, untuk sudut sepihak adalah jumlahnya 180 derajat. Jadi untuk A1, besar sudut A1 ditambah besar sudut B4 itu hasilnya 180. Begitu pula yang A2 dan B3. Jika dijumlahkan hasilnya juga 180. Nah, untuk macam-macam sudutnya telah kita pelajari, kemudian kita akan masuk ke contoh. Untuk contoh pertama, perhatikan gambar. Pada gambar di atas, pasangan sudut sehadap. Kita akan cari sudut sehadap. Kita urutkan dulu dari yang A. Yang A adalah P1 dan Q2. Kita lihat P1 di sini dan Q2. Bukan sudut sehadap, tetapi sudut luar sepihak. Untuk option B, P2 dan Q3. P2 Ibu lingkari dan Q3 di sini. P2 dan Q3 diingat. Di sini adalah bagian dalam. Nah, berarti di sini adalah
dalam tapi mereka berseberangan. Namanya adalah dalam berseberangan. Untuk yang C, kita lihat sudutnya P3 dan Q3. P3 dan Q3. Ibu centang sudutnya P3 dan Q3. Nah, di sini P3 dan Q3 di sini menghadap arah yang sama, ya. Maka dia adalah sudut sehadap. Nah, maka jawabannya adalah C. Kemudian kita masuk ke contoh 2. Di sini ada gambar, kemudian disuruh menentukan besar sudut V dan sudut W. Kita akan masuk ke diketahui, ya. Untuk diketahuinya ini adalah sudut P sebesar 125 derajat. Kita tulis sudut P 125 derajat. Kemudian kita akan cari sudut V. Kita lihat apa hubungan antara sudut P dan sudut V. Ini sudut P dan sudut V di sini. Hubungannya apa sudut P dan sudut V? Nah, ini sama-sama di bagian luar. Maka ini luar dan mereka berseberangan. Maka luar berseberangan. Diingat tadi, ya, untuk berseberangan besar sudutnya sama. Karena P 125, maka sudut V juga 125. Besar sudutnya sama kalau berseberangan. Ini tadi alasannya karena luar berseberangan. Jadi besar sudutnya sama. Kemudian kita lanjut untuk sudut W. Untuk sudut W kita akan lihat hubungan antara sudut P dan sudut W. Untuk sudut P dan sudut W ini sama-sama di luar juga, maka dikatakan luar tapi mereka sepihak. Masih pada posisi yang sama. Atau berada di kanan jembatan, sama-sama di kanan jembatan, maka mereka sepihak. Dikatakan kalau sudutnya sepihak, maka jumlah sudutnya adalah 180. Jadi untuk sudut P ditambah sudut W di sini hasilnya adalah 180. Maka untuk sudut V caranya adalah 180 dikurangi dengan 125. Hasilnya adalah 55 derajat. Nah, sudut P dan sudut V tadi adalah luar berseberangan, maka besar sudutnya sama. Nah, untuk sudut P dan sudut W ini tadi luar sepihak. Karena luar sepihak, jumlah sudutnya harus 180. Maka untuk mencari nilai W dengan cara 180 dikurangi 125. Ketemu hasilnya 55 derajat. Nah, untuk contoh 1 dan contoh 2, kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar maupun melalui chat. Untuk hari ini cukup sekian. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.